Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid dengan judul Nun Sukun atau Tanwin. Sebelumnya, mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Hukum nun sukun atau tanwin itu terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya, untuk yang pertama, yaitu idhar halki. Kalau kita artikan per kata, idhar itu artinya jelas. Sedangkan halki itu artinya adalah kerongkongan. Jadi kalau kita nanti membaca Al-Quran bertemu dengan huruf-huruf yang dimana itu adalah hukum idhar halki, maka kita membacanya itu harus dengan idhar atau jelas. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Pengertian dari idhar halki sendiri itu adalah apabila nun sukun atau tanwin yang terdiri dari fathatain, kasrotain, dan domatain bertemu salah satu huruf idhar halki, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kho. Nah, ini dia keenam huruf dari idhar halqi. Adapun cara membacanya itu adalah harus dengan jelas. Jadi benar-benar nun sukunnya atau tanwinnya itu terdengar dengan jelas. Adapun contohnya yang bisa kita ambil dari sini yaitu min khaufin. Kita bisa lihat di kata dalam kalimat min khaufin itu terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf kho. Nah, maka cara bacanya pun harus dijelaskan. Min khaufin, bukan min khaufin atau min khaufin, bukan. Tapi min khaufin. Itu dia contoh pertama. Contoh kedua yaitu anhu. Anhu. Nun sukunnya benar-benar terjelas, benar-benar terdengar dengan jelas karena nun sukun ini bertemu dengan huruf H. Biasa kita sebut dengan H besar. Selanjutnya, contoh ketiga yaitu sami'un alimun. Sami'un a. Di sini ada tanwin. Ini disebut sebagai domatain. Bisa kita sebut juga tanwin. Tanwin yang bertemu dengan huruf ain. Maka cara bacanya pun harus jelas. Sami'un alimun. Seperti itu. Itu dia untuk idhar halki. Selanjutnya, yang kedua, hukum kedua yaitu idgham. Idgham itu terbagi menjadi 2. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu tentang idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu adalah apabila nun sukun atau tanwin tadi ya, fathatain, kasrotain, dan domatain bertemu salah satu huruf yang 4. Apa saja? Yaitu ya, nun, mim, dan waw. Bisa kita singkat, kita sambungkan menjadi yanmu agar lebih mudah untuk menghafalnya. Gitu. Adapun cara membacanya yaitu dengan dengung, dengan mendengungkan bacaan tersebut. Nah, agar lebih paham, ini dia contohnya. Kita bisa lihat mulai dari sini saja ya. Nah, contoh yang pertama yaitu miwaliyin. Nah, di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf waw. Bacanya bukan min waliyin, tapi harus didengungkan. Jadi, kita memasukkannya dengan dengung. Idgham sendiri artinya itu adalah memasukkan. Bigunnah itu artinya dengan dengung. Jadi kita memasukkan nun sukun ke dalam huruf waw. Gitu. Jadi bukan min waliyin tapi miwa, miwaliyin. Adapun contoh kedua yaitu bihijaratim min. Bihijaratim min. Bihijaratim min. Nah, di sini ada kasrotain yang bertemu dengan huruf mim. Jadi kita memasukkannya dengan dengung.
Bihajaratim min. Timin. Nah, itu dia cara membacanya, memasukkannya dengan dengung. Selanjutnya, contoh yang ketiga itu adalah mayyaqulu. Mayyaqulu. Ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Jadi kita memasukkannya dengan dengung. Bukan man yaqulu, tapi mayyaqulu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang idgham bila gunnah. Yang dimana arti kata idgham itu tadi adalah memasukkan, bila gunnah artinya adalah tanpa dengung. Jadi memasukkannya tanpa dengung. Nah, penjelasannya yaitu apabila nun sukun atau tanwin yang terdiri dari fathatain, kasrotain, dan domatain bertemu salah satu huruf yaitu lam dan ro. Jadi kalau nanti ketika kita membaca Al-Quran ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan dua huruf ini, lam dan ro, maka cara membacanya pun tanpa dengung. Jadi kita memasukkan huruf tersebut tanpa dengung. Sebagai contoh, wailul likulli. Wailul li. Jadi tanwin di sini kita masukkan ke huruf lamnya. Jadi seperti tanwinnya tidak ada. Wailulli, dan kita memasukkannya pun tanpa dengung. Bukan seperti idgham bi gunnah yang mi yaumi. Nah, itu berbeda. Jadi kalau idgham bila gunnah, kita memasukkan hurufnya ke huruf setelahnya, memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya itu tanpa dengung. Contoh yang kedua yaitu malam. Malam. Ada nun sukun yang bertemu dengan huruf lam. Contoh yang ketiga yaitu bihim. Ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ro, maka kita memasukkannya tanpa dengung. Bihim. Seperti itu. Sedangkan hukum yang ketiga yaitu ikhfa haqiqi. Ikhfa itu artinya adalah samar-samar. Jadi benar-benar disamarkan ketika kita membaca Al-Quran, yang dimana terdapat hukum ikhfa hakiki. Adapun penjelasannya yaitu apabila nun sukun atau tanwin, fathatain, kasrotain, dan domatain bertemu salah satu huruf yang 15. Jadi huruf ikhfa hakiki itu ada 15. Yaitu ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shot, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Nah, itu dia huruf ikhfa hakiki, ada 15. Adapun cara membacanya yaitu samar-samar. Jadi kita bisa mengetahui samar-samar itu seperti apa. Jadi suaranya itu seperti bunyi eng. Nah, seperti itu. Sebagai contoh, yatimang fa'awa. Yatimang fa. Mangfa. Nah, di sini ada tanwin, fathatain ya. Tanwinnya itu fathatain bertemu dengan huruf fa. Maka kita bacanya bukan yatiman fa'awa atau yatimaffa. Bukan, tapi yatimang disamarkan. Yatimang fa'awa. Selanjutnya contoh kedua, ang sholatihim. Ang sho. Jadi ada nun sukun yang bertemu dengan huruf sho. Karena di sini ada sho kan? Oke, ang sholatihim. Adapun contoh ketiga yaitu minkum. Minkum. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Maka kita membacanya dengan menyamarkannya. Menyamarkan nun sukun di sini menjadi seperti bunyi eng ketika bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Baik itu seperti yang dicontoh, bertemu dengan fa, bertemu dengan so, bertemu dengan kaf, atau yang lainnya yang ada 15 dalam kelompok huruf ikhfa hakiki. Seperti itu. Lanjut ke hukum tajwid, yaitu tentang nun sukun atau tanwin yang terakhir, yaitu tentang iklab. Iklab itu artinya dalam bahasa Arab
Dalam kosakata bahasa Arab, iklab itu berasal dari kata qolaba, yang artinya balik, membalikkan. Jadi dibalikkan. Nah, penjelasannya yaitu apabila nun sukun atau tanwin itu yang tadi fathatain, kasrotain, dan domatain bertemu dengan huruf ba. Nah, kalau huruf iklab itu hanya satu hurufnya yaitu ba. Kalau tadi ikhfa hakiki ada 15, idgham bila gunnah tadi ada 2, idgham bi gunnah ada 4, dan idhar alqi ada 6. Kalau iklab itu hurufnya hanya satu, yaitu huruf ba. Adapun cara membacanya yaitu membalikannya menjadi seperti suara mim, seperti bacaan mim. Jadi bukan lagi bacaan ba, tapi bacaan huruf mim. Sebagai contoh, yaitu sami'um. Nah, sami'um basyirun, bukan sami'ubba, bukan, atau sami'un ba, bukan, tapi seperti huruf mim kita ubah sami'um basyirun. Dan contoh yang kedua yaitu ini yang biasa banyak menjadi contoh untuk iklab, yaitu mim ba'di, mimba, mimba, seperti ada huruf mim. Dan biasanya di Quran pun akan tertulis, biasanya di beberapa Al-Quran ada tulisan huruf mim di atas huruf ba, yang dimana di situ hukum iklab ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf iklab. Mim ba'di. Nah, itu dia penjelasan mengenai hukum nun sukun atau tanwin yang memiliki 4 hukum, yaitu tadi idhar halki, kemudian idgham yang dimana terdiri dari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, yang ketiga yaitu ikhfa hakiki, dan yang keempat yaitu iklab. Nah, semoga materi kali ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.